Oke, selamat malam, balik lagi di channel aku teman-teman. Sebelum aku memulai channel ini, aku mohon maaf karena sudah beberapa hari ini Mimin nggak sempat upload video karena kondisi kesehatan Mimin yang lagi kurang baik. Ini juga dipaksa-paksa teman-teman ya, supaya ada saja konten yang dibuat. Oke, mohon doa ya dari teman-teman, semoga Mimin lekas sembuh dan kita bisa buat video yang lebih menarik lagi, khususnya dalam pembahasan soal-soal fisika ke depannya. Oke, pada kesempatan ini Mimin hanya akan membahas satu soal. Ini berkaitan dengan integral, teman-teman. Jadi di sini Mimin punya soal integral. Ini bukan integral untuk SMA ya, ini lebih ke level universitas atau kalkulus dasar. Jadi soalnya itu seperti ini teman-teman. Oke, integral dx per akar x kuadrat dikurangi a kuadrat. Jadi di sini melihat bentuk integralnya, ini bisa dibilang lumayan rumit ya teman-teman. Di sini integralnya ini membutuhkan suatu pemisalan. Jadi nanti kita akan gambarkan segitiganya dulu, terus kita misalkan dia x-nya apa dan dx-nya atau turunan dari x-nya itu apa. Kemudian kita akan substitusi ke dalam integralnya. Oke, jadi kalau melihat bentuk integralnya ini, maka nanti saya bisa lihat bahwa si x kita misalkan sebagai a secant theta. Gimana caranya? Kita gambar dulu segitiganya. Jadi di sini Mimin akan gambarin suatu segitiga siku-siku. Jadi kalau melihat posisi dari ini, maka a-nya itu di sini, x-nya di sini, dan akar x kuadrat kurang a kuadratnya di sini teman-teman. Jadi tergantung ya teman-teman, ini beda-beda. Di tahap terakhir nanti Mimin akan jelasin kenapa bisa dia dimisalkan sebagai a secant theta, kenapa nanti ada juga soal yang bisa dimisalkan sebagai a sin theta atau a cos theta, itu dia tergantung dari variabel bawahnya ini teman-teman. Oke, jadi di sini Mimin akan misalkan, saya misalkan bahwa si x itu adalah a secant theta. Semisal sorry teman-teman, x sama dengan a secant theta. Sorry, jadi tetanya di sini ya, saya taruh teman-teman a secant theta, maka saya bisa tulis di sini secant theta itu berarti x per a ya teman-teman, gitu kan, x per a, dan saya akan mencari nilai dx nya. Jadi turunan dari secant theta sendiri itu adalah secant theta tangan theta. Jadi lihat teman-teman, di sini kita akan turunkan fungsi dx terhadap theta, fungsi x terhadap theta. Jadi yang punya variabel theta di sini hanya secant theta, maka a-nya dikeluarin saja. Jadi turunan secant theta terhadap d theta itu adalah secant theta tangen theta d theta. Oke, kita tulis, maka ini menjadi a secant theta tangen theta d theta. Oke, sekarang kita substitusi nilai x, dx yang sudah kita peroleh dari permisalan atau perumpamaan. Kita masukkan, maka integral di atas akan menjadi integral dx-nya, kita masukin yang ini, a
A secant theta tangens theta d theta per akar, kita tetap tulis akarnya, X-nya kita misalkan sebagai apa? X kita misalkan sebagai A secant theta. Oke. Karena kuadrat X-nya maka dikuadrat juga, dikurang A kuadrat. Kenapa A tidak kita misalkan? Karena A adalah suatu koefisien, teman-teman. Jadi di sini yang diusahakan diumpamakan misalkan adalah variabelnya untuk mempermudah kita menyelesaikan pengintegralannya. Oke. Ini bisa saya tulis menjadi seperti ini, teman-teman. Jadi kita selesaikan dulu ke ini. Kita kuadratin dulu. Ini bisa saya tulis kembali menjadi A secant theta tangens theta d theta per akar. Oke, jadi ini akan A secant theta kuadrat adalah A kuadrat secant kuadrat theta minus A kuadrat. Gitu kan, teman-teman? Oke, sehingga ini akan saya umpamakan atau saya tuliskan menjadi, ini saya sambung di sini biar teman-teman bisa lihat. Ini akan saya tulis menjadi seperti ini, sama dengan integral A secant theta tangen theta d theta per akar. Oke, kita bisa lihat kedua ruas punya A kuadrat, sehingga ini bisa saya tuliskan seperti ini, teman-teman. Secant kuadrat theta min 1 dikali dengan A kuadrat. Sorry, integralnya kita panjangin. Oke, teman-teman, jadi bentuknya udah seperti ini. Terus kita akan buat dia lebih sederhana lagi, teman-teman. Jadi dalam integral trigonometri dapat dimisalkan bahwa tangens kuadrat theta itu sama dengan secant kuadrat theta minus 1 atau minus 1. Ini perumpamaan yang sejenis seperti sinus kuadrat theta tambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Jadi kalau kita berbicara masalah sin kuadrat theta, maka itu sama dengan 1 min cos kuadrat theta. Namun untuk pasangan tangens dan secant itu sedikit hampir mirip tapi sedikit berbeda, teman-teman. Oke. Jadi tangens kuadrat theta itu sama dengan secant kuadrat theta min 1. Jadi di sini secant kuadrat theta min 1 aku bisa tulis menjadi tangens kuadrat theta, sehingga ini persamaannya akan saya rubah lagi menjadi A secant theta tangens theta d theta per akar tangens kuadrat theta ini tadi bukan dikali ya, tapi dikurang. Lihat yang sini, dikurang A kuadrat. Oke, teman-teman, bentuknya sudah menjadi seperti itu. Sekarang itu akan saya selesaikan lagi, teman-teman. Jadi ini akan menjadi integral A secant theta tangen theta d theta per, kita akarkan tangens kuadrat itu akarnya pasti tangens theta min A ya, karena sesuatu berpangkat 2 kalau diakarkan berarti pangkatnya akan jadi 1 ya, teman-teman. Jadi ini bisa kita coret aja ya, teman-teman.
Tunggu ya teman. Oh sorry teman-teman, aku yang kurang fokus. Maaf. Jadi di sini karena ini sudah aku misalkan, maka ini dikali teman-teman. Ini juga dikali, jadi dikali. Sorry, kurang fokus. Mimin lagi kurang sehat ya teman-teman. Jadi ini kalau kita jadikan kali a kuadrat, jadi a kuadrat secant kuadrat theta minus a kuadrat kali 1 jadi minus a kuadrat. Oke. So ini kita akan hilangkan saja, saling menghabiskan. A dengan a nya menghabiskan, tangen tetanya dengan tangen tetanya akan menghabiskan, sehingga yang tersisa ini hanyalah secant theta d theta. Oke, Mimin akan sambung di sebelah kiri. Kita hapus saja ini. Oke, maka yang tersisa itu Mimin tulis di sini ya, teman-teman. Sisa integral secant theta d theta. Oke, ini sudah menjadi bentuk yang sangat sederhana. Maka integral secant theta d theta itu teman-teman adalah ln atau logaritma natural secant theta plus tangen theta plus c. Sifat-sifat ini teman-teman bisa saja langsung di daftar buku kalkulus ya, yang bagian paling belakang glosariumnya biasanya berisi mengenai ini, hasil-hasil integralnya, supaya teman-teman gak terlalu capek lagi search. Tapi kalau memang gak ada, nanti Mimin lampirin ya di akhir video ini tentang itu. Jadi di sini Mimin punya buku pamungkas teman-teman. Oke, jadi ini hasil akhirnya. Terus tapi di sini karena integralnya berupa integral substitusi, so kita harus memasukkan ulang apa yang telah kita misalkan. Jadi di sini di awal Mimin misalkan bahwa x itu adalah a secant theta, atau secant theta itu adalah x per a. Sehingga di sini ada secant theta, maka Mimin akan masukkan secant theta-nya itu adalah x per a. Mimin akan tulis teman-teman ln secant theta-nya itu adalah x per a. Oke. Plus, sedangkan tangen theta-nya apa? Oke teman-teman, jadi kalau tangen theta itu dia pasti di posisi segitiganya, dia di sini. Sehingga kalau yang ditanya tangen theta-nya teman-teman, maka tangen theta sendiri itu adalah y per x, atau ini dibagi dengan a. Maka tangen theta-nya bisa kita tulis sama dengan akar x kuadrat min a kuadrat per a. Ini plus c. Kalau masih bingung-bingung, Mimin akan jelasin. Jadi gini teman-teman ya, Mimin jelasin kalau dalam segitiga biasa gitu ya, yang teorema Pythagoras gitu, ini sudutnya sini. Di sini kan biasa kalau dalam umumnya di sini adalah y, di sini x, sini r. Kalau bagi teman-teman mencari sin itu kan y per r. Kalau cos dia pasti x per r. Nah kalau tangens maka dia pasti y per x. Sama. Tangens berarti kita mencari arah sisi miringnya. Oke, jadi kalau di sini tangens y per x, maka ini y, ini x. Y akar x kuadrat min a kuadrat per x, yaitu per a. Maka jadilah ini ya teman-teman. Begitu filosofinya teman-teman. Ini saya hapus. Oke, karena di sini masih ada penyebut bilangan atau konstanta a, maka ini kan masih dalam bentuk logaritma natural. So, kalau dalam logaritma natural, teman-teman sifat-sifatnya jika bilangan itu merupakan bentuk pembagian, maka dia bisa dirubah dalam bentuk pengurangan. Sehingga ini akan saya rubah menjadi ln x plus akar x kuadrat kurang a kuadrat
minus learn A ya teman-teman, plus C gitu kan teman-teman. Jadi dia berpindah kemari. Terus ini saya akan sederhanakan lagi, akan menjadi tulis kembali learn X plus akar X kuadrat minus A kuadrat. Learn A teman-teman, jadi sesuatu apapun yang kita logaritma naturalkan, misalkan ini kan A-nya adalah konstanta, bisa jadi 1, 2, 3, 4. Jadi suatu konstanta apabila kita learn-kan, maka dia tetap akan menjadi konstanta, sehingga minus konstanta tambah konstanta ya tetap saja konstanta ya teman-teman. Oke teman-teman, inilah hasil akhirnya dari integral dx per akar x kuadrat minus a kuadrat. Jadi saya harap video kali ini bisa mewakili rasa ketidaktahuan teman-teman ya masalah integral. Siapa tahu teman-teman mendapat tugas dari guru-guru teman-teman, bisa gunakan cara ini. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta share video ini ke teman-teman yang lain agar manfaat lebih terasa. Saya Mimin, sampai jumpa di vlog-vlog selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Oke teman-teman, jadi di sini sudah ada 3 gambar segitiga beserta bentuk akarnya. Jadi tadi karena Mimin udah janji ya, maka di akhir video ini akan jelasin gimana sih cara mengetahui letak A, X, dan akarnya bila bentuknya berbeda-beda. Jadi secara umum ya teman-teman, soal mengenai fungsi trigonometri segitiga ini memang ada bentuknya 3 jenis seperti ini teman-teman. Ada yang koefisiennya di depan, ada koefisiennya yang di belakang, ada yang dijumlah, ada yang dikurang. Oke, kita mulai dari soal pertama. Bila bentuknya adalah akar A kuadrat minus X kuadrat, jadi variabelnya di belakang, di manakah letak A, di manakah letak B? Oke teman-teman, kita akan bahas teorema Pythagoras dasar. Sini adalah sudut theta. Di sini adalah Y, di sini adalah X, dan sini adalah R. Bila saya ingin mencari nilai R, maka yang terjadi adalah X kuadrat tambah Y kuadrat. Bila saya ingin mencari nilai Y, maka yang terjadi adalah R kuadrat dikurangi dengan X kuadrat. Bila saya ingin mencari nilai X, maka yang terjadi adalah R kuadrat dikurangi Y kuadrat. Nah teman-teman, inilah yang terjadi pada akar-akar di atas ini teman-teman. Oke, jadi dari pemahaman ini kita akan merujuk kemari teman-teman. Misalkan posisinya begini, A kuadrat plus X kuadrat. Jika posisinya seperti ini, maka posisi A itu adalah di sini dan X-nya di sini. Karena kenapa? Kita bisa lihat apabila kita mencari sisi miring, ini kan kalau kita lihat bentuknya penjumlahan teman-teman, sudah pasti mencari besarnya sisi miring, sehingga dalam mencari nilai R dalam teorem Pythagoras itu ya sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat. Jadi si X itu pasti A dan si ini dalam bentuk ini adalah si X, maka dia posisinya menjadi A kuadrat plus X kuadrat. Itu ya teman-teman. Dan dari sisi miringnya itu akan menjadi A kuadrat plus X kuadrat. Oke, terus bagaimana dengan yang ini? Bagian ini, ini yang seperti soal tadi teman-teman. Maka kalau posisinya seperti ini, X kuadrat min A kuadrat, gitu kan? Berarti X nya ini pasti di sisi miring, dan si A nya ini